Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya mau ngingetin lagi nih buat yang udah join teman-teman peserta, boleh jangan lupa diganti namanya ya ke peserta underscore nama kalian. Dan ini sudah jam 2, tapi kita tunggu beberapa menit lagi buat teman-teman yang masih dalam waiting room dan juga yang masih on the way ke masuk ke room kita. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Kevin Fernando, biasa dipanggil Samuel. Saya akan menjadi moderator pada siang hari ini, tepatnya moderator pembicara pertama. Oke, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, I would like to say thank you very much to our project partner, Perhimpunan Pelajar Indonesia Republik Irlandia, lalu Australia Awards, Kampus French Indonesia, PPI Hokkaido, Uni Italia, and Nufik Neso. And also thank you so much to our media partner, eventcenter.id, webinar_nasional, seminar.up, kelas impian _com, rumahsarjana.id, karir.pedia, event.detect, pusat seminar, BDG Creative Media, seputar.info ID, sahabat beasiswa Surabaya, dan sahabat beasiswa Sidoarjo. Dan juga thank you very much to our community partner, Yoin Malang, Education Scaffolding Indonesia, Tree Home, Gunung Kidul menginspirasi. Oke, sebelum kita panggil pembicara kita yang pertama pada siang hari ini, aku mau cerita sedikit tentang dia. He has interest in achievement in sport, hiking, and also voluntary. And also he studied at IPBA Malaysia for 2 months in English course, stayed in the Philippines for 2.5 months for Unplugged project by IASEC in Ateneo de Davao University, lived at Singapore for 1 month for Temasek Foundation Scale project, worked in China for 2 months for an internship project, and 3 months worked in Japan as an intern from Ministry of Economy, Trading, and Industry Japan in a food company. These several international experiences gave him a good insight of diversity, adaptation, and different circumstance and communication. Dia juga aktif pada organisasi, memiliki beberapa pengalaman organisasi. Dia pernah menjadi presiden pada tahun 2013 sampai 2016 di Unity Scholar of Halal Cares Indonesia, and also as secretariat for 2018 sampai 2019 in Indonesia Student Association, head of alumni from February 2019 until now at USHC Alumni Board, dan juga first vice president from February 2019 until now at Indonesian Student Association. And also dia memiliki pengalaman kerja, pernah sebagai production operator pada Gansu Aminbio Co. Ltd, International Marketing and Standard at Hinomoto Sokusan, Food Auditor at LPPOM MUI Indonesia, Researcher Supervalu Ireland, Quality Analyst at CPL Solution Facebook Ireland, and also sekarang lagi bekerja sebagai Quality Analyst 2 at Biden's Co. Ltd Ireland, atau kita lebih sering tahunya sebagai perusahaan TikTok. Oke? Langsung saja kita panggil, ini dia Kak Arik Suryo Wicaksono. Halo Kak Arik. Halo Sam, makasih banyak udah perkenalannya, panjang juga perkenalannya. Tadi sebenarnya nggak perlu disebut, gue malu juga disebut semua. Kak Arik gimana kabarnya Kak? Ya lagi masih ngumpulin nyawa, ini masih pagi banget soalnya. Jadi emang baru bangun, baru minum, baru kelar cuci muka segala macem. But so far kabar baik ya. Semoga teman-teman semua yang di Indonesia juga baik dengan situasi sekarang. Oke.
Oh ya, sama satu lagi nih aku lupa kasih tahu. Jadi Kak Arik ini Bachelor of Science in Food Science and Technology, University Muhammadiyah Malang, Indonesia, and also Master of Science in Food Business and Innovation, University College Cork, Ireland. Belum ada dananya. Ini relasi di situ. Oh, disuruh ke situ. Iya. Ya udah. Orang makan bisa kamu. Oke, mungkin nggak apa-apa. Kayaknya Samuel lagi ada masalah. Langsung aja kita mulai ya. Kalau kalian nggak ada masalah. Oke, jadi tadi udah diperkenalkan nama gue siapa. Gue langsung aja bakal nge-share PowerPoint-nya buat kalian semua. Let's start. Jadi yang pertama adalah kayak gini nih. Kalau kalian tahu siapa dia, kalian luar biasa. Kalau kalian belum tahu siapa dia, cari tahu. Jadi Cillian Murphy ini dia nih aktor, aktor Irlandia, Irish aktor. Kalau kalian udah pernah nonton film kayak Inception, dia ada di situ. Cuman film dia yang cukup dan paling terkenal adalah Peaky Blinder. Kalau kalian punya Netflix, gue sangat saranin nonton Peaky Blinder. Apalagi kalau kalian emang mau datang ke Irlandia. Dia pernah bilang begini, I personally think if something not a challenge, there's no point doing it because you're not gonna learn much. Itu adalah quote yang paling banget gue simpen di kepala gue, karena dia benar. Kalau itu nggak menantang buat kalian, terus ngapain kalian ngelakuin itu? Kayak buang-buang waktu. Soalnya kalian nggak akan belajar apa-apa. Jadi kalau saran dari gue kepada kalian semua, kalian coba cari satu statement atau satu kata-kata yang itu bisa memotivasi kalian, bukan cuma motivasi, cuman bisa kalian pikirin baik-baik untuk perkembangan diri kalian sendiri. Jadi presentasi yang akan gue bawakan adalah The Way to Erin. Erin adalah bahasa Gaelic atau bahasa asli Irlandia untuk Irlandia. Jadi kita di Irlandia ini punya bahasa asli namanya bahasa Gaelic, cuman hampir semua orang nggak ada yang ngomong bahasa aslinya. Mereka semua di sini ngomong pakai bahasa Inggris. Biasanya ya kalau ada orang-orang yang ngomong pakai bahasa Gaelic itu kayak orang-orang yang ada di perdesaan atau mungkin ada di perkampungan. Cuma kalau teman-teman datang ke sini, semuanya mereka semua pakai bahasa Inggris, baik orang Irlandia aslinya maupun semua orang-orang imigrannya. Gue akan mulai dari prolog. Jadi ini gue akan menceritakan suatu kisah dari perjalanan sedikit aja. Dan juga di sini bakal ada informasi, pasti akan ada informasi yang bakal bantu teman-teman semua. Jadi untuk prolognya, gue mulai prolog itu tahun 2017. Jadi kebetulan gue 2017 itu gue baru lulus kuliah di Indonesia, tepatnya di UMM. Dari situ gue mulai hunting university mana ya cocok buat gue. Akhirnya gue mulai mikir nih, kampus apa yang enak ya, negara mana yang bagus. Pasti gue rasa kalian semua juga mikir hal yang sama kan, kayak aduh gue pengen kuliah di mana ya, Italia, Prancis, Inggris, Amerika, Kanada, Australia, Jepang, semua gitu kan. Nah di situ gue mikir secara hemat, gue adalah tipe orang yang malas. Sekali lagi nih ya, gue ulangin, gue adalah tipe orang yang malas. Karena gue sadar diri gue males, jadi gue tidak akan mencari negara yang mengharuskan gue untuk berbicara bahasa mereka. Gue ulangin, karena gue males, jadi gue mencari negara yang tidak mengharuskan gue untuk berbicara bahasa mereka. Karena gue udah bisa bahasa Inggris, jadi gue cari dong negara yang emang bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, akhirnya gue list Australia, Amerika, Kanada, Inggris, dan juga Irlandia ternyata. Dari kelima negara ini, lalu gue lihat lagi, negara mana yang itu dapat mendevelop diri gue sendiri. Kalau Australia kedeketan, ntar dikit-dikit gue pulang. Jadi gue cancel Australia. Amerika, gue nggak terlalu suka Amerika gara-gara kehidupan yang agak tidak menyenangkan di sana kalau buat gue. Terus kalau Kanada, beda tipis dengan Amerika. Akhirnya kan cuma dua pilihannya. UK, Inggris, atau Irlandia. Dari dua negara itu, gue cari informasi kampus mana yang bagus. Ada banyak kampus yang bagus, apalagi di UK kan, sekelas UK mana mungkin nggak ada kampus bagus. Nah, tapi ternyata ketika gue mencari informasi dan gue tanya beberapa sumber yang ada, untuk jurusan yang gue inginkan, food business atau food science,
Itu yang bagus adalah di Irlandia, karena Irlandia merupakan eksportir makanan yang terbesar di antara UK dengan Irlandia. Itu Irlandia yang lebih menang. Kayak daging, susu, dairy product itu semua tuh Irlandia yang ngirim, kayak ngirim ke UK, ngirim ke Eropa, bahkan ngirim ke Arab Saudi loh. Nah, dari situ gue mikir, ya udah akhirnya gue milih Irlandia. Plus yang kedua, Irlandia tuh lebih sepi daripada UK. Karena emang penduduk kita sedikit banget di sini dan kayak terkesan lebih natural dan terkesan lebih kayak, satu hal yang gue kurang suka adalah gue nggak suka kota besar, jadi gue nggak suka kayak gedung-gedung tinggi. Akhirnya gue mencari Irlandia, gedung tinggi sedikit, jadi kayak mungkin teman-teman kalau ngelihat Jogja, ngelihat Malang, nah kayak begitu. Jadi comparison-nya mungkin UK itu kayak Jakarta, kalau Irlandia kayak Bandung. Kalau UK itu kayak Surabaya, Irlandia itu kayak Malang. Nah itu gue suka, makanya kenapa gue pilih Irlandia. Dari situ gue kayak mendaftarkan diri, gue mencari beasiswa dan segala macem, yang otomatis gue persiapan dokumen dong. Dokumen itu apa sih? Kayak ijazah lu, habis ijazah, IELTS lah, terus motivation letter, dan segala macam dokumen. Gue rasa kalian semua udah paham. Di sini gue menganggap kalian semua udah paham ya kalau untuk bagaimana cara mendaftar untuk kuliah, karena kalian semua nggak mungkin mencari tahu dong bagaimana untuk bagaimana buat kuliah. Gue juga mempersiapkan mental gue mempersiapkan fisik gue karena itu penting, dan juga persiapan informasi yang tadi gue bilang. Gue mencari info kampus mana yang bagus, jurusan apa yang bagus di kampus mana, negara mana, tempat tinggal, dan segala macam rupa. Terus, nah di sini guys, tentukan pilihanmu. Kalau kalian nyiapin catatan, catat sekarang. Ini adalah beberapa 6 kampus terbaik di Irlandia. Sekali lagi gue ulangin, ini adalah 6 kampus terbaik di Irlandia. Ada banyak universitas di Irlandia. Ada banyak banget. Kita masih punya list-list lain ya. Mungkin teman-teman bisa searching juga di Google ya. Kalau gue sendiri, gue di UCC. Kalau teman-teman lihat di atas kiri itu, nah itu kampus gue, UCC. Lebih kayak Hogwarts. Terus juga kalau yang nomor satunya Trinity, yang di tengah itu Trinity. Kita juga punya Limerick. Terus kalau buat teman-teman yang mencari tentang kayak kesehatan, kayak dokter, kedokteran, dan juga segala macam dunia medical student, RCSI, Royal College of Surgeons in Ireland. Nah, kalau RCSI ini, sekedar info ya, RCSI ini, kalau teman-teman masuk situ, teman-teman tuh kayak selebriti atau mungkin kayak orang-orang pejabat, orang-orang kaya gitu. Karena emang kampus ini isinya kalau nggak akan jauh-jauh dari selebriti, orang-orang kaya, orang pejabat, tokoh-tokoh negara gitu. Nah itu emang kampus kayak emang udah isinya, kampus-kampus itu isinya orangnya. Ada juga NUA Galway dan juga ada UCD. Terus ini, kalau kalian mau tahu list beasiswa apa aja, ini gue list beberapa beasiswa yang ada. Sebenarnya beasiswanya ada banyak banget. Cuma kalau saya teman-teman tanya, beasiswa di Irlandia itu mostly kebanyakan dikasih sama kampus, bukan dikasih kayak dari pihak independen. Setahu gue yang independen itu yang baru dari government. Yang list pertama itu adalah beasiswa paling trending di sini ibaratnya. Government of Ireland Scholarship. Nah itu tuh pemerintah Irlandia bakal bayarin kuliah kalian plus bakal ngasih kalian uang. Tapi untuk Government of Ireland Scholarship itu hanya untuk 1 tahun. Itulah kenapa biasanya kalau GoEIS itu cocoknya untuk anak-anak S2, karena di sini S2 cuma setahun. Terus selebihnya ada tuh kayak Management University, UCC, UCD, Smart Business School, banyak. Sebenarnya kalau banyak kayak pertanyaan yang datang ke gue, beasiswa apa aja sih? Beasiswa apa aja? Ini loh. Terus kalau kalian mau cari tahu lebih tepatnya lagi, gue udah pasang NB ya. Kalian searching kampusnya, terus kalian klik scholarship. Di situ ada banyak listnya. Dan kalian lihat mana yang cocok buat kalian. Terus ini cerita ya, gue cerita sedikit tentang gue kuliah. Jadi sebenarnya gue kuliah itu kan cuma setahun. Itulah enaknya kuliah di Irlandia, cuma setahun. Bahkan kalau dihitung sebenarnya nggak nyampe setahun. Gue kuliah itu mulai September, berakhir itu Agustus awal-awal. Jadi bisa dibilang nggak hampir setahun, karena juga dipotong loh. Dipotong winter break dan juga dipotong summer break. Jadi ada 2 break nih yang gue terima setelah ujian akhir semester. Dan itu kayak, jujur gue ngerasa kayak ini terlalu cepat. Dan which is bagus buat gue, karena yang gue cari di sini adalah gimana caranya gue bisa lulus cepat. Abis itu gue bisa cari kerja. Karena gue juga punya impian bekerja di luar negeri. Itulah kenapa gue berpikir gue harus lulus cepat. Karena gue nggak punya banyak waktu umur gitu kan. Jadi kalau kalian tanya apa sih ya Irlandia, untungnya banyak sih, kayak benefit kampusnya itu udah gue list. Di sini ada banyak klub kayak fencing, archer, rugby dan segala macam. Banyak benefitnya dan kalian tuh bisa ikut semua klub. Jadi kalian bisa cobain juga semua klubnya gimana. Terus juga yang salah satu yang enak itu adalah karena kita nih di Eropa.
Jadi kayak buku-bukunya itu di perpustakaan tuh lengkap, lebih lengkap daripada buku-buku yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu keuntungan kita bisa kuliah di Eropa. Jadi kalau buat teman-teman yang suka research, teman-teman yang suka baca, itu buku-bukunya jauh lebih lengkap di sini dong pastinya. Kalau untuk metode kuliah, iya sama aja sebenarnya 11-12 mirip-mirip di Indonesia. Cuman kayak lebih enak di sini adalah dosennya nggak ngejudge aja. Gue suka kuliah di sini karena dosen gue tuh nggak pernah coret-coret skripsi gue satu. Terus gue suka kuliah di sini gara-gara dosen gue kayak nggak jual mahal. Jadi kayak ketika selesai kuliah, kalau gue datengin dosen gue, kadang-kadang kita ngopi bareng loh. So kayak dia selesai ngajar nih, terus kayak dia ngajar lagi sejam kemudian. Terus kayak, oh Pak, gue bingung nih tentang teori ini gini. Ya udah bingungnya di mana? Di sini. Oh ya, mau nggak kita bahas sambil ngopi di kafe? Ya udah kita ke kafe bareng-bareng, kita ngopi. Misalnya kayak ada 2-3 student, terus kita nanya, diskusi jadinya kayak ngobrol aja. Itu yang gue suka dari dosen di sini. Mereka kayak ngerti kayak student ini emang diajarkan, bukan diperintah dan juga bukan disuruh menghafal. Jadi kita di sini itulah yang membuat kita belajar lebih menyenangkan lagi. Kalau untuk sistem nilai, kan kalau di Indonesia kan IPK kan kayak dari 1 sampai dengan 4. Gue nggak tahu apakah di antara kalian ada IPK 1,5 atau 2, gue nggak tahu ya. Untuk GPS sendiri, itu kalau di sini ada 1,1, itu paling atas, setara dengan 4 ya. Yang kedua ada 2,1, 2,2, 3, lalu gagal. Untuk mendapatkan GPA 1,1 itu tuh kalian tuh harus benar-benar super pintar aja. Karena gue bisa bilang jarang orang yang dapat 1,1. Cuma di sini jangan salah, teman-teman Indonesia di sini itu ada beberapa orang yang dapat 1,1. Next berikutnya, untuk lingkungan sendiri, teman-teman gimana sih Irlandia? Lingkungannya kayak dingin, adem, anginnya lebih sejuk, lebih enak, karena emang kita sih orangnya sedikit ya, dan juga kayak kendaraan jauh lebih sedikit daripada di negara-negara lainnya. Jadi kayak itu adalah nilai poin bagi gue untuk berkuliah di Irlandia. Karena gue kayak tipe yang tadi gue bilang, gue nggak terlalu suka kota-kota besar, dan gue sukanya cuaca-cuaca yang dingin kayak gini. Gue lebih prefer mati kedinginan daripada mati kepanasan. Untuk biaya bulanan sendiri, dibilang murah nggak murah itu tergantung kalian yang bisa memanage uangnya. Jadi kalau gue sendiri, gue waktu itu ngekos, gue cuma bayar 300 euro per bulan. Nanti kalian bisa convert sendiri di Google. Kalau untuk makanannya 100 sampai dengan 300, transportnya bisa dari nol kalau kalian mau jalan kaki atau naik sepeda. Terus kalau untuk bill tuh kayak bayar listrik, bayar pulsa, bayar internet, itu 10 sampai dengan 100 euro untuk in total semuanya, kalau gue secara pribadi. Ini adalah beberapa foto ketika gue berkuliah di Irlandia. Jadi kita lagi belajar, ada presentasi, individual presentation, ada group presentation, ada group discussion juga. Bahkan kita kadang-kadang nih sambil kuliah, tiba-tiba nanti dosennya random begini, oke, tutup bukunya semua, kita akan mengasah otak kalian. Ternyata ngasah otaknya kayak dia bakal ngasih sesuatu, terus coba kalian buat menara. Contoh tuh kayak, coba kalian buat menara dari lidi, itu spaghetti sih. Kalian buat menara dari spaghetti dan dari tali sepanjang ini. Akhirnya kita coba. Jadi kayak sambil belajar kita juga ngasah kreativitas otak kita. Nah itu enaknya kenapa gue kuliah di sini. Lanjut gue ke story ya. Pada tahun 2019 di mana gue sedang menyusun tugas akhir gue, akhirnya gue juga sambil internship, dan kebetulan gue internship di Super Value, atau mungkin kalau di Indonesia sama-sama kayak ini ya, kayak Carrefour ibaratnya. Gue sambil internship dan juga gue research juga di situ dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu adalah internship dan research gue. Nah sambil itu akhirnya gue bisa traveling. Di sini ada banyak banget tempat-tempat traveling, kayak ada pegunungan, ada tebing-tebing tinggi, ada ocean dan segala macam, kastil tua. Terus juga kalau kalian mau, kalian tinggal main ke UK, itu Irlandia dengan London itu ibaratnya kayak Jakarta sama Jakarta Lampung, ibaratnya kalau buat gue ya Jakarta Lampung. Soalnya kayak lu cuma perlu 1,5 jam terbang, dan tiketnya sendiri itu murah. Dia kayak tiket-tiket dari Irlandia, lu mau ke UK, lu mau ke Amsterdam, lu mau ke Belgia, itu murah-murah tiketnya. Kayak PP itu mungkin sekitar 500 ribuan rupiah. Kalau di rupiah ada sekitar 500 ribu, kayak ya sama aja kayak kalian mau pergi dari Jakarta ke Malang, Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Bali, sama aja tiketnya, nggak beda-beda jauh. Terus juga untuk privilege sendiri ya, yang harus kalian tahu adalah di Irlandia, ketika kalian itu nanti lulus kuliah, kalian akan mendapatkan visa, postgraduate visa, di mana itu bisa kalian gunakan untuk bekerja di Irlandia. Nah, jadi selama nanti kalian bekerja dengan postgraduate visa itu, kalian bakal mencari sponsor juga untuk setelah postgraduate visa kalian itu berakhir. Terus juga di sini kita bisa part time, diizinkan untuk part time. Part time-nya adalah 20 jam
dalam waktu seminggu untuk student. Tapi kalau untuk summer dan winter break, kalian tuh bisa 40 jam. Kalau gue kasih bayangan aja ya, part-time di sini berapa gajinya. Sejam itu antara 9 sampai dengan 12 euro. Jadi kalau kalian let's say seminggu itu kerja 20 jam, tinggal 20 kali 9 aja. Berapa uang yang kalian dapat? Dan kalau kalian tanya gue, itu part-time cukup nggak sih untuk menghidupi kalian di sana? Oke, nanti di YouTube gue bakal launching tentang part-time. Di situ ada kayak kesaksian anak-anak yang part-time. Mereka dari uang, mereka anak beasiswa, cuman beasiswanya hanya untuk kuliah mereka dan beasiswa bukan buat hidup mereka. Dengan part-time aja mereka sudah cukup untuk bayar kos-kosan, makan, dan juga tabungan juga. Terus ini adalah beberapa gambar dari tahun 2019 gue, di mana gue kayak traveling ke beberapa tempat, dan juga ini ada kayak event-event kayak yang atas kiri itu event Lebaran sama community Indonesia dan Malaysia yang ada di sini. Terus kalau yang paling bawah itu yaitu pas lagi kita akhir tahun udah selesai, udah lulus, terus kita party. Terus epilog untuk epilog yaitu tahun 2020 gue, penutupan gue. Akhirnya setelah gue belajar, gue lulus, dan setelah gue lulus, gue dapat yang namanya STEM 1G, atau itu STEM visa untuk kalian kerja di Irlandia, postgraduate visa. 2 tahun kalau kalian S2 dengan S3, 1 tahun kalau kalian S1. Nah, dari situ akhirnya gue mencari kerja. Dan kalau kalian tahu di Irlandia ini kayak pusatnya tech company, jadi kayak mau Facebook, Twitter, Microsoft, Oracle, Apple, semua tuh di sini semua di Irlandia kantornya. Jadi kalau kalian emang tipe orang, gue pengen kayak modal-modal kerja di Google segala macam, Irlandia itu adalah negara yang cocok buat kalian karena emang Google-nya di sini, kantornya di sini, dan banyak. Kalau kalian tanya, gede nggak sih kesempatan buat bekerja di perusahaan-perusahaan ini? Kalau kalian tanya gede-gede, karena mereka selalu buka selalu buka lowongan pekerjaan. Cuma pertanyaannya apakah kalian yang dicari apa enggak? Itulah kenapa kalian harus punya punya target spesifik dan juga punya perencanaan yang matang untuk bekerja. Nah, jadi nanti setelah kalian bekerja di sini menggunakan postgraduate, let's say 1 tahun atau mungkin 2 tahun, lalu perusahaan itu berani memberikan kalian sponsor karena lihat, oh ini kerjanya bagus dan dia adalah aset bagi kita, akhirnya mereka akan memberikan kalian sponsor. Nah, sponsor itu ketika kalian bekerja menggunakan sponsor selama 5 tahun, kalian akan dapat permanent resident. Permanent resident itu setara dengan sama aja kayak kalian tuh orang Irlandia itu sendiri, tinggal ganti paspor aja, tinggal kalian daftar buat ganti paspor, gitu caranya. Itu trik-triknya buat imigran yang datang ke Irlandia dan mereka mau punya stable life di Irlandia, yaitu trik-triknya. Ini adalah foto pas lagi gue lulus kuliah, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah foto sebelum COVID. Gue masih di kantor yang lama dengan teman-teman kantor, kita satu tim Asia. Nah, terus kalau buat teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya tentang Irlandia, tentang kuliah di Irlandia, kerja ataupun hidup, kalian bisa hubungin gue, bisa juga lihat di Education in Ireland, bisa juga di PP Irlandia. Terus juga kalau kalian yang mau menghibur diri kalian juga bisa lihat YouTube gue. Di YouTube itu ada kok beberapa. Gue biasa kalau YouTube tuh apa nggak akan jauh-jauh tentang Irlandia atau mungkin ya seputar Irlandia aja, kayak studi Irlandia, kerja di Irlandia, live dan segala macam. Itu kalau kalian mau bertanya-tanya, feel free aja. Kalian nggak usah ragu-ragu, orang tinggal tanya pasti kita akan jawab kok, cepat lumayan. Kalau gue sih cepat, biasanya sehari 2 hari gue akan jawab karena gue tahu kalian semua bingung. Next, ini adalah yang terakhir, slide terakhir dari gue. Ini adalah kata-kata yang selalu gue ucapin ke orang-orang. Kalau pintar atau nilai bagus jadi indikator keberhasilan, gue adalah orang gagal. Karena gue hanya memaksimalkan kesempatan dan mempersiapkan semuanya lebih matang daripada orang lain yang mereka sebut pintar. Itulah kenapa gue bisa di sini sekarang. Sekian, thank you. Thank you, Sam. Oke, thank you juga Kak Arik buat presentasinya yang luar biasa, keren banget. By the way, tadi sorry ya sempat hilang beberapa menit di awal. Oke deh, thank you banget Kak Arik untuk presentasinya. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi udah sempat di-share di Slido, yang udah sempat kita share juga di kolom chat. Pertanyaan pertama, apakah beasiswa pemerintah Irlandia mewajibkan awardee-nya untuk balik ke negara asal? Dan apakah ada persyaratan khusus nggak, Kak? Mungkin Kak Arik boleh silakan dijawab. Untuk pertanyaan itu, apakah balik Irlandia, pemerintah Irlandia nggak peduli kalian mau balik apa enggak. Jadi nggak ada keharusan kalian buat balik ke Indonesia. Kalau kalian mau tinggal di Irlandia silahkan. Kalau emang bisa, kalau kalian mau pindah negara juga boleh. Kita ada
so far setahu gue dari Indonesia udah ada 3 orang yang dapat beasiswa pemerintah Irlandia di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Kebetulan mereka semua masih kuliah dan nggak ada mereka bilang kayak kita harus balik ke Indonesia gitu, nggak ada. Beberapa dari mereka udah berencana kok buat kerja di sini. Lu di mute Sam. Iya, sorry. Oh, ya. Tadi ngomong apa? Enggak ada ngomong apa-apa kok. Lanjut aja. Lanjut ya. Oke, terus kalau seandainya untuk persyaratan khusus nggak ada kayak persyaratan khusus kalian tuh harus jenius atau apa, enggak. Kalian bisa buka sendiri webnya atau di situ ada requirement-nya, dan ini ada untuk pembukaan 2021. Gua nggak tahu ya masih buka apa enggak. Cuma intinya di situ nggak ada yang khusus. Mostly requirement itu kayak standar beasiswa biasa aja sih. Gitu, nggak ada. Jadi santai aja. Oke, thank you banyak Kak Arik. Semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaan yang menanyakan. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Hi, I'm Dewi Lubis and I'm a biggest fan of Ireland. Jujur Kak, aku nggak punya prestasi yang bisa dibuktiin dengan sertifikat, hanya prestasi berupa IPK yang alhamdulillah baik. Apakah dengan itu saja cukup? Karena setahu saya, jika ingin mendapat beasiswa, kita harus memiliki banyak prestasi. Thank you so much and stay safe Kakak. Oke, Kak Arik, boleh dijawab Kak? Oke, terima kasih. Gue bingung kenapa bisa jadi fans yang Ireland, apanya yang disukai. Saya jujur ya, gue belakang ngomong ya. Soalnya banyak orang Indonesia itu yang nggak tahu Ireland apa. Ketika gue bilang Ireland, mereka tuh kayak Ireland tuh di mana. Terus jawaban gue simpel, kayak Ireland sampingnya Inggris. Itu lebih gampang. Emang karena nggak tahu, gue juga makanya kalau dia bisa ngefans sama Ireland, gue salut sama dia karena dia udah research dari sebelumnya. Dan emang sebenarnya banyak hal di Ireland yang emang bisa di fansit kayak Westlife dan segala macamnya, Ed Sheeran, Star Wars. Oke, Kak, kamu cuma punya IPK. Kalau untuk beasiswa, jawaban gue adalah iya. Kamu harus punya pengalaman, kayak pengalaman organisasi mungkin selama kuliah, volunteer dan segala macam. Tapi nih ya, kalau kalian yang sudah ini nggak ada kata terlambat ya. Modal cuma IPK doang. Ya udah, kalau kamu udah sadar modal kamu cuma IPK, kenapa nggak kamu sekarang mulai volunteer? Let's say kayak ikut tunas bertumbuh. Kemarin gue lihat di update tadi ada open recruitment untuk yang Purwokerto ya, gue juga lupa. Tinggal kayak ikut tunas bertumbuh, jadi volunteer setahun, nggak usah setahun ya, kayak misalnya kayak berapa bulan, itu kan bisa masukin CV kalian, contoh. Terus juga bisa misalnya kayak kalian bekerja, karena di sini gue ada satu teman Indonesia, dia anak beasiswa juga, anak beasiswa di UCD, University College Dublin. Jurusannya IT, gue lupa jurusan apa ya, IT, anak S2. Dia tuh dapat beasiswa. Ketika gue tanya kalau untuk pengalaman organisasi, dia tuh nggak ada. Pengalaman dia yang masuk di beasiswa adalah dia tuh 1,5 tahun dia kerja di BCA sebagai MT, ya MT, tau kan MT apa ya? Dia bekerja sebagai MT, lalu pekerjaan MT-nya itu yang dia showing off di CV dia, dan yang dia showing off di motivation letter dia. Itu sebenarnya, jadi lebih tepatnya kalau kalian emang sadar kalian nggak punya pengalaman, coba kalian kayak lebih menonjolkan sesuatu yang ada dalam diri kalian. Let's say nih ya, kalian gue pernah ada pengalaman jadi volunteer di Tunas Bertumbuh, itu udah cukup. Tinggal gue di Tunas Bertumbuh dari tahun berapa, sebagai apa, di situ gue ngapain aja, showing di situ. Karena itu yang akan mereka baca. Oh, ini anak ternyata mungkin tidak aktif di banyak hal, tapi ini anak punya fokus, punya kemampuan tersendiri. Kayak begitu aja. Itu sih. Next, Sam. Oke Kak, thank you banget Kak Arik, bener banget sih, setuju. Untuk pengalaman bisa banget di searching, salah satunya lewat Tunas Bertumbuh ya Kak. Next question is, apakah beasiswa yang Kakak dapatkan harus ada pengalaman magang atau prestasi? Lalu tantangan mendapatkan beasiswa di Irlandia apa ya Kak? Boleh dijawab Kak Arik? Boleh. Yang pertama gimana? Jadi harus ada banyak apa gimana? Sorry Kak. Coba diulang. Yang pertama diulang ya. Apakah beasiswa yang Kakak dapatkan harus ada pengalaman magang atau prestasi? Lalu ya. Itu yang pertama dia. Yang itu dibilang harus apa enggak, karena cuma bilang begini, CV, motivation letter.
Cuma itu doang, CV, motivation letter, IELTS, apa lagi ya waktu itu. Gue soalnya beasiswa kampus, partial scholarship dari UCC langsung. Nggak ada mereka bilang harus punya magang, nggak ada mereka bilang harus punya keaktifan segala macam, enggak. Mereka cuma minta CV dan cover letter. Cuman dari situ itu akan kelihatan aktifnya kita apa enggak. Yang kayak tadi yang gue singgung ya, kalau kalian merasa aduh gue udah nggak aktif dan segala macam, ya udah nggak ada kata terlambat. Di sini juga sebenarnya kalau kalian tahu, temen kuliah gue anak S2 itu umurnya 40 tahun. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir, karena banyak juga beberapa orang yang nanya gue, aduh gue malu sama umur, masa gue sekarang kalau S2 ntar gue ikutan sama anak S1. Enggak, gue sama lu umur. Temen gue tuh anaknya umur 40 tahun udah punya anak 2, masih S2, temen sekelas gue, ibu-ibu. Dan dia nggak malu sama sekali. Jadi kalau buat kalian yang bilang, aduh gue kira-kira harus magang dulu, harus aktif dulu, volunteer dulu, organisasi dulu, kira-kira umur gue cukup nggak ya? Ya, nggak ada kata terlambat. Mau kalian kuliah di umur 30 tahun kayak 40 tahun, nggak ada kata terlambat. Intinya adalah seberapa pengen sih kalian tuh buat kuliah di luar negeri, seberapa, dan tujuannya apa? Kalian tuh kuliah di luar negeri buat apa? Apakah cuma buat showing off? Maksudnya di sini nggak ada masalah. Kalau kalian lihat contoh nih, beberapa orang teman gue, dia kuliah di luar negeri, itu cuma buat showing off. Ada juga yang kuliah di luar negeri cuma buat sekedar dapat apa ya, gelar MS apa ya, MSc itu doang, MBA dan segala macam. Jadi nggak harus, kalian harus tahu apa ya tujuan kalian itu. Itu palingan ya, untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa, Sam? Yang keduanya, tantangan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tantangan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau kalian tanya gue, gak ada tantangan ya. Soalnya pada dasarnya gue udah, yang tadi yang terakhir gue bilang, gue udah mempersiapkan sesuatu jauh lebih awal daripada yang mereka sebut pintar. Soalnya jujur kalau dibilang gue pintar, enggak. Gue akan belak-belakan. IPK gue tuh enggak 4 waktu di Indonesia. IPK gue tuh cuma 3,1. Di mana rata-rata anak-anak teman-teman gue IPK itu 3,4, 3,5, 3,8. Yang 3,1 tuh maksudnya kayak IPK gue, dalam kata gue IPK rendah sebenarnya. Kalau untuk dulu gue kuliah di Indonesia. Gue sadar gue nggak pintar. Itulah kenapa gue mempersiapkan itu dari awal. Nah, kan kalau kalian cek website beasiswa, pasti ada yang pertama, kapan terakhir pendaftarannya, requirement-nya apa aja, kayak butuh IELTS berapa skornya, butuh motivation letter apa aja isinya, butuh CV segala macam. Jadi lu pada tuh udah tahu gitu loh, kalau apa aja sih yang harus kalian isi, ya udah tinggal kalian siapin aja. Gue mulai kuliah tahun 2018, bukan tahun 2017. Dulu gue kepikiran kayak, oh yaudah gue coba deh abis S1 langsung S2. Ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gara-gara gue nggak dapat beasiswa. Akhirnya gue mikir, yaudah nggak apa-apa. Kenapa gue nggak tahan dulu setahun? Sambil gue tahan setahun, ya udah gue sambil memperdalam CV gue, kayak nambahin pengalaman. Terus gue kayak memperdalam motivation letter gue, kayak dokumen-dokumen itu kayak lebih gue asah supaya lebih tajam buat masuk ke beasiswa, buat masuk kuliah segala macem. Ya gitu sih. Jadi kalau pada tanya tantangan gue nggak ada, jujur kalau kalian tanya teman-teman gue dia, teman-teman gue di Indonesia, ya ada yang nyantai aja, kayak seakan-akan nggak ada apa-apa. Ya udah, dia cuma tiba-tiba dapat kuliah aja, gitu aja. Karena ya jawaban orang lihat gue kayak nyantai, tapi sebenarnya gue nggak nyantai. Jadi kayak sebelum gue daftar kuliah itu gue udah matang semua persiapan, tinggal kasih doang, tek nih gue daftar, udah keterima, gitu aja. So tantangan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian menganggap itu sulit, itu akan sulit. Ketika kalian menganggap itu gampang, itu akan gampang. Gitu aja sih. Oke deh, thank you banyak Kak Arik untuk menjawab pertanyaan tadi dari Slido. Sekarang aku akan buka untuk 2 orang tercepat. Boleh raise hand untuk bertanya langsung ke Kak Arik. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung pada Zoom meeting kali ini, boleh silahkan menggunakan fitur raise hand, nanti aku sebut namanya, lalu kalian bisa bertanya langsung ke Kak Arik. Oke, sambil menunggu nih Kak, sambil ini dulu deh, ada nih oke, langsung aja deh. Ada satu dari Kak Dahlia Aprilia Soraya. Kak Dahlia boleh silakan on cam kalau bisa, lalu silakan di unmute dan memberikan pertanyaannya langsung ke Kak Arik. Terima kasih.
Selamat sore karena saya di Indonesia Timur. Mohon maaf belum bisa on cam. Kebetulan ini pematerinya ini sama-sama jurusannya saya juga pertanian, tapi saya agak tertarik dengan permakultur. Yang saya ingin tanyakan bagaimana perkembangan permakultur di Irlandia. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Dahlia, coba Iya. hermakultur apa? Permakultur permanen kultur yang atau biasa dikenal dengan jungle garden gitu. Asalnya dari Australia, yang awalnya dari suku aborigin gitu. Kan forestry akhir-akhir ya? ini banyak berkembang di seluruh dunia. Cuman di Indonesianya masih kurang, jadi itu nggak ada jurusannya di Indonesia. Ya gimana nggak kurang, orang hutan itu bang semua buat sawit. Oke, pertanyaannya tentang herbakultur atau di sini biasanya kayak jurusan forestry segala macam. Iya, kalau ditanya jujur gue kurang tahu tentang itu. Karena di Irlandia sendiri hutan itu mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin kalau ditanya di Irlandia apa sih yang paling menonjol, gue akan ngomong karena gue nggak mau salah ngasih informasi kalian dan gue nggak mau kayak nge-PHP kalian buat kuliah di Irlandia ternyata kalian kecewa. Jurusan yang terbaik di Irlandia itu yang pertama jurusan kedokteran. Medical student farmasi. Kenapa? Karena emang di sini kalau kalian tahu Johnson & Johnson, Pfizer segala macam, yang semua yang bikin vaksin kalian itu bikinnya di Irlandia. Itu yang pertama. Yang kedua, jurusan yang lebih bagus lagi di sini adalah IT. Kenapa? Karena semua perusahaan IT yang tingkat dunia itu di Irlandia semua. Dan itu chance kalian buat berkuliah sampai dengan dapat kerja itu tinggi untuk dua itu. Lalu yang ketiga, yang terbaik yang bagusnya lagi di sini adalah peternakan dan juga makanan. Kenapa? Karena Irlandia ini kalau kalian tahu, ini gue emang dari riset gue sendiri ya, 40% hasil 40% hasil makanan di Irlandia itu untuk Irlandia sendiri, sementara 60%-nya itu dikirim keluar. Itulah kenapa yang bagus di sini lebih ke arah peternakan dan juga lebih ke arah makanan. Dan yang terakhir, kalau teman-teman di akuntansi kayak mungkin teman-teman tahu kayak finance atau jadi aktuaria. Gue nggak tahu beberapa dari kalian paham aktuaria apa enggak. Cuman kalau kalian tahu aktuaria, di sini juga banyak banget kesempatan buat bekerja. Beberapa orang Indonesia di sini kerja di aktuaria. Mungkin kalian bisa cek di YouTube gue, ada anak masih kuliah dan dia magang aktuaria, gaji dia tuh 400 jutaan. Jadi kalau jujur pertanyaannya, kalau untuk yang yang jurusan yang Dahlia tanya, gue kurang tahu. Kalian Dahlia bisa cek, karena gue nggak hafal semua jurusan yang ada di Irlandia, dan gue juga nggak terlalu hafal semua jurusan di kampus-kampus ya. Tapi kalau cuma pertanyaan jurusan kehutanan, ada di sini ada jurusan kehutanan. Untuk prospek apakah bekerja apa enggak, jujur gue nggak tahu. Gitu sih paling Dahlia. Atau mungkin masih gantung jawabannya. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Kak Dahlia sudah memberikan pertanyaan. Next, orang kedua yaitu Kak Iklil Nisrina Salsabila. Silakan di-unmute, dan kalau bisa di-on-cam, silakan on-cam ya Kak. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Tapi di sini saya mohon maaf belum bisa on-cam. Jadi di sini aku mau tanya sama Kak Arik nih. Nah, dari tadi prolog Kak Arik itu ini ya, Kak Arik dari food business ya? Gue S1-nya food science, S2-nya food business. Oh ya, oke. Jadi ada hubungannya juga sih, karena aku juga salah satu mahasiswa S1 agribisnis, dan sebenarnya pengen juga sih gara-gara ngikutin Kak Arik di beberapa webinar juga pernah. Iya, makasih. pernah juga. Terus jadi kayak ini sih ketertarikan juga buat lanjut S2-nya tuh di food business itu. Nah, yang di sini aku mau tanyakan itu ini Kak, kan di Ireland katanya Kak Arik kan cuma setahun nih. Bahkan mungkin nggak ada 1 tahun. Nah, itu tuh waktu 1 tahun itu sepadat apa sih Kak di sana? Kan kalau misalkan kita tahu nih di Indonesia S2 itu kan kayak 2 tahun, terus harus ada tesis yang begitu rumitnya gitu kan. Nah, kalau di Irlandia sendiri tuh kayak gimana sih Kak gitu? Thank you Kak. Gue suka di pertanyaan cerdas. Benar-benar dia lebih nanya ke arah spesifik. 1 tahun padat apa enggak? Jawaban gue, padat banget. Nggak napas gue. Jujur gue ngomong nggak napas, tapi gue masih bisa manage waktu gue buat ikut klub dan juga buat organisasi di PPI.
Oke, gue akan ngasih gambaran sedikit ya keseharian kuliah gue sehari-hari di Irlandia. Jadi gue kayak sehari itu gue punya 2 sampai dengan 3 mata kuliah. Satu mata kuliah itu sekitar 2,5 jam. Jadi kayak enggak 60 menit di sini itu kan kayak 45 menit. Jadi kayak sekitar sih ya 45 menit. Jadi kayak gue ada 3 blok per mata kuliah per hari gitu modelnya. Kayak 1,5 jam gitu. Ada juga yang sampai 2 jam itu ya kayak yang sampai pakai praktek segala macam. Sehari gue dapat 2. Jadi kayak kadang-kadang gue kuliah itu mulai jam 8 pagi, kadang-kadang gue kuliah jam 12, kadang-kadang juga kuliah jam 9, terus istirahat sampai dengan jam 4 kuliah lagi sampai dengan jam 6. Itu ada juga yang kayak begitu. Kuliahnya enak, enjoy karena lu cuma duduk dan lu denger dosen lu menjelaskan tentang teorinya apa. Dosen lu hanya menjelaskan teori dan juga materi, nggak akan baca PPT. Biasanya di sini nggak ada yang baca PPT. Terus setelah itu dia akan ngelempar ke lu, biarin lu berpikir teorinya bagaimana, materinya apa, biarin pikiran lu sendiri yang mengembangkan teori-teori tersebut. Tapi yang jadi kenapa gue bilang padat, karena biasanya setiap mata kuliah dan di setiap minggunya ada tugas. Jadi kayak tugas bikin paper. Contoh misalnya kayak oke, hari ini pembahasan tentang supply chain di perusahaan Tesco, let's say misalnya Tesco itu kayak Carrefour juga di sini. Supply chain Tesco, coba kalian buat paper mengenai apa yang kalian pelajari hari ini, berapa words dikirim dikumpulkan minggu depan sebelum kuliah. Kita juga ngumpulin nggak tulis kertas, kita kayak ketik itu di Word, habis itu kita upload di sistem. Itu aja. Itu yang bikin padat. Terus yang kedua juga kita punya grup discussion. Jadi kayak kita bakal dengan grup itu juga per mata kuliah itu buat tugas akhir. Kalau tadi lihat foto gue kan kayak foto gue yang pakai baju putih sama teman-teman gue yang lain. Nah itu kayak grup. Jadi kayak selama 1 semester kita nih ngebahas ada new product development di mana kita harus membuat produk baru untuk perusahaan kayak mocking gitu. Nah itu dan macam-macam, kayak ada macam-macam. Itu yang bikin padat. Biasanya kayak lu kayak di antara kuliah dengan kuliah di tengah-tengah kosong ini nih, lu bakal kayak rapat kelompok gitu, kayak diskusi kelompok segala macam. Terus juga lu bakal pergi ke perpustakaan. Kalau lu tanya gue nggak ada waktu buat pulang ke rumah. Jadi kayak setiap kali gue kelar kuliah gini pasti gue sama teman-teman kita ke perpustakaan, udah buka laptop sendiri, ketik, bosen ngobrol kita aja. Itu untuk tapi kalau apakah ada waktu ya untuk yang lain-lain, klub gitu ada. Kayak misalnya kayak gue klub tuh dulu klub ikutan klub badminton sama Japanese club di UC. Itu ada, kadang bisa klub tuh kayak malam-malam jam 6 ke atas. Terus juga untuk organisasi PPI ada juga waktu gitu sih paling. Terus tadi apa pertanyaan keduanya? Ini Kak, untuk tesis gitu kan kalau di Indonesia kan ini ya tesisnya susah, terus juga butuh waktu mungkin panjang gitu. Itu gimana tuh Kak kalau Kakak? Itulah kenapa gue pilih di Irlandia, karena gampang. Gue sih belak-belakan ngomong, gampang. S2 di sini mungkin tesisnya lebih ke arah research report. Jadi kayak yang tadi gue bilang kan, gue dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu gue internship plus research kan. Itu gue tesis tuh. Jadi modelnya kalau gue di sini dan beberapa teman gue juga sama. Kita disuruh internship kayak cari perusahaan. Nah di internship perusahaan itu kita tuh kayak buat report dari samanya kayak kalian S1 kan. Kalian S1 terus kalian PKL. Abis PKL kalian tuh pasti kan harus disuruh bikin kan kayak laporan PKL. Sebenarnya mirip-mirip kayak begitu, cuman di sini masalahnya di PKL ini kalian tuh nggak bengong doang. Kalian tuh harus menemukan satu solusi untuk masalah mereka. Itu aja. Jadi kayak kalian pergi ke perusahaan apa, terus nanti bisa kayak kalau kalian menemukan ini ada masalah bisa kayak gue berpikir gini, ada kira-kira idenya ini, ya udah kalian bahas itu, mau proyeknya selesai apa enggak ada urusan. Yang penting kalian kelar internship, habis itu kalian tinggal bikin reportnya aja, dan reportnya itu along the way. Gue ulangin, reportnya itu along the way. Jadi gue mulai startnya Maret, gue mulai bikin report tuh bulan Mei. Bulan Mei gue bikin report, bulan Juli awal itu gue udah selesai semua, report gue udah mau selesai. Akhirnya gue bulan Agustus awal tesis gue itu yang gue sebutin adalah research report, itu udah selesai, kelar. Kalau susah apa gampang? Gampang banget, karena lu nggak perlu pakai presentasi research report, lu nggak perlu.
Dan itu diakui kok sama Indonesia. Karena kalau setelah lulus dari Irlandia, kalian tuh bisa penyetaraan ijazah melalui KBRI. Tinggal minta surat aja dari KBRI, habis itu kalian kirim itu ke Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud, itu bakal disetarakan ijazah. Jadi jawaban gue gampang banget, enggak. Kalau stres pasti stres, tergantung orang masing-masing ya. Karena teman gue ada juga yang stres, tapi kalau lu tanya gue enggak. Gue kayak enjoy biasa aja. Toh gue tahu gue udah pasti lulus. Ada lagi pertanyaannya? Oke deh, thank you banyak Kak Arik untuk jawaban yang luar biasa, dan thank you juga Kak Iqlil udah memberikan pertanyaan. Kayaknya berhubung waktunya juga sudah mulai menuju ke akhir, kayaknya untuk sesi pertanyaan, kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya lebih lanjut seputar beasiswa atau tentang kehidupannya Kak Arik secara langsung, boleh langsung coba untuk kontak Kak Arik ya. Mungkin Kak Arik boleh share mungkin Instagramnya atau apa yang bisa dihubungi Kak? Oke, mau share di mana? Di Instagram mungkin di kolom chat kali ya? Oh ya, udah boleh. Oke, boleh. Oke, lalu sebelum kita mengakhiri materi pertama kita ada sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang belum on cam, boleh silakan on cam, dan buat yang sudah on cam, silakan bergaya. Maksudnya, apakah rambutnya mau dirapikan terlebih dahulu, lalu habis itu siapkan senyum terbaiknya, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi akan dibantu oleh salah satu operator, Kak Galuh. Oke. Ada 2 slide, jadi nanti ada 2 kali jepret, ada 2 kali screenshot ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Mungkin formal dulu, boleh? 3, 2, 1. Oke, next, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, kita coba pakai gaya bebas ya. Jadi terserah teman-teman yang mau berkreasi, gayanya terserah. Kita mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, sebelum kita menuju ke akhir materi materi dari Kak Arik, mungkin dari Kak Arik ada closing statement, Kak? Tadi kan udah gue kasih ya, di PPT gue di terakhir. Intinya, lu pada nggak perlu pinter gitu loh buat mendapatkan sesuatu. Kalau kalian prinsip kalian masih kita harus pinter, tolong coba diganti prinsipnya daripada pintar, coba kalian bisa lebih ke persiapan yang matang. Soalnya gue tahu quote ini dari seseorang, dia bilang di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan, hanya ada persiapan yang matang. Itu aja. Jadi itu sih. Dan ada kayak pertanyaan di sini kayak umurnya segala macam, nggak ada batasan umur. Selama kalian niat, selama kalian berpikir kalian bisa, dan gini, hasil sama dengan usaha. Nggak mungkin hasil itu lebih rendah daripada usaha. Kalau hasil yang kalian dapetin itu lebih rendah daripada usaha kalian, itu berarti usaha kalian kurang. Gitu aja sih paling. Oke deh, thank you banyak Kak Arik untuk materi dan juga udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita pada Zoom meeting kali ini. Saya sebagai moderator pertama pamit undur diri, tapi sebelumnya buat teman-teman jangan langsung live karena setelah ini masih ada materi selanjutnya dari Nuvikneso Indonesia. Oke, Kak Arik dan saya izin pamit, dan untuk operator boleh silakan di-show video bulan beasiswa tahun lalu. Terima kasih. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan terpatok sama satu beasiswa. Kalau misalkan kita, wah aku nggak ada nih organisasi atau skill-skillku yang lain, terus kemudian ya udah deh nggak daftar, salah total guys. Coba cari beasiswa yang lain gitu. But the fun thing is, if you are in the Netherlands and you are not being as direct as Dutch culture is, you are considered rude in Dutch culture. So it's great. Impikan, kemudian taklukkan, doakan. Jadi jangan ada culture shock kalau misalnya kalian ada orang ngomong kayak sesuatu yang nyelkit gitu kan, biasa, biarin aja gitu. Nah, si pendorong ini motivasinya adalah bahan bakar dari kita untuk bisa maju. We know about the culture shock. Kira-kira apa sih
mendorong teman-teman untuk bisa dapat beasiswa gitu motivasinya. Plenty of good food to try. It's mostly unhealthy, but that's what makes good food. Right. Bitterballen, frikandel, Apple fluff. right? Cheese, blue cheese. Nah, terus ada apa ya kalau misalkan dapat beasiswa pun kira-kira mungkin membentuk plan A, plan B gitu. Jadi pokoknya jangan terpaku sama satu beasiswa. Nah, kalau orang gagal tuh banyak, tapi orang bangkit dari kegagalan itu hal yang berbeda. Oke, selamat sore teman-teman. Wah, luar biasa banget ya penyampaian dari Kak Arik. Banyak quote-quote yang bisa diambil nih untuk bisa membantu teman-teman nguatin mental, nguatin semangat buat apply ataupun berusaha lebih keras. Thank you banget Kak Arik. Perkenalkan untuk sesi 2, aku Ferdian Oli Alvin yang bakal menjadi fasilitator dan membimbing teman-teman dalam sesi kedua pada siang hari ini. Untuk sesi siang hari ini kita ada Novik Neso Indonesia, yang mana sebelumnya nih aku mau kasih info juga bagi teman-teman dan ngajak teman-teman untuk berdonasi dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia melalui program-program Tunas Bertumbuh. Yuk donasi dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Untuk donasinya bisa langsung diakses di tunasbertumbuh.org /donate/. Kemudian juga bisa melalui OVO ataupun BCA. Thank you banget nih yang udah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Kita ada lebih dari 188 partisipan di Zoom dan banyak juga yang online di Facebook Tunas Bertumbuh. Thank you banget nih. Oke, kita lanjut nih untuk kegiatan kita. Aku mau ngasih sedikit prolog nih mengenai studi in Holland yang merupakan inisiatif dari Novik untuk mempromosikan dan menginformasikan siswa tentang pendidikan tinggi di Belanda serta kepada seluruh dunia. Novik didanai oleh pemerintah Belanda sebagai organisasi nirlaba yang mana mendukung internasionalisasi dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pendidikan profesional di Belanda dan luar negeri, serta membantu meningkatkan akses ke pendidikan tinggi di seluruh dunia. Ini aku dapat dari website resmi Studi in Holland. Please welcome Kak Emi Fumitasari, Student Counselor Education Promotion Team Novik Neso Indonesia. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Mas Fadian untuk introduksinya. Juga pastinya kepada Tunas Bertumbuh ya yang sudah mengundang kami dan memberikan kesempatannya kepada Novik Neso Indonesia untuk memberikan atau membahas sedikit nih tentang informasi mengenai studi ke Belanda. Oke, ini kayaknya bakal menarik banget nih untuk studi ke Belanda yang langsung dipandu ataupun diberikan pemateri oleh Kak Emi Fumita. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadian. Saya akan share terlebih dahulu. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah ya, oke, terima kasih banyak. Oke, jadi hari ini kita akan berpindah negara nih. Tadi teman-teman udah mendengarkan tentang studi ke Ireland. Jadi itu negara sebetulnya sedikit bertetangga dengan Belanda ya, karena sama-sama di barat Eropa gitu. Jadi ada satu seling satu negara yaitu Inggris, terus langsung ada dekat sekali dengan Belanda gitu. Nah, sebelum kita memulai, saya akan sedikit introduksi sendiri ya. Tadi sudah diberikan sedikit informasi oleh Mas Fadian juga. Saya dengan Emi Fumitasari selaku Student Counselor Novik Neso Indonesia. Saya juga merupakan alumni dari Belanda, dulu sempat berkuliah jenjang S1 di The Hague University of Applied Sciences, dan saya tidak sendiri di sini, juga ditemani oleh rekan saya Muhammad Maulana Taufik selaku Education Promotion Officer. Nah, di sini juga Mas Mauli tentunya akan sangat senang sekali untuk membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang melalui kolom chat. Nah, tadi
udah sedikit perkenalan diri ya. Di sini ada poin-poin yang akan kami sampaikan. Jadi kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Nuffic Neso dan juga aktivitas apa saja yang kami lakukan. Kemudian alasannya mengapa harus studi ke Belanda, lalu bagaimana melakukan atau memulai untuk studi ke Belanda, terus juga beberapa program scholarship yang ditawarkan. Juga bagi teman-teman yang ingin melanjutkan program S3 atau PhD, itu juga akan kami sampaikan. Kemudian yang terakhir ada kontak details dan practical information. Nah, kita langsung ke apa itu Nuffic ya. Tadi sebenarnya sudah sangat komprehensif sekali dengan Mas Fadian, sudah dijelaskan. Jadi Nuffic itu sebetulnya organisasi nirlaba ya, non-profit organization yang berasal dari Belanda. Headquarter kami ada di kota Den Haag atau The Hague dalam bahasa Inggrisnya. Itu merupakan kantor yang mensupport internasionalisasi dalam hal pendidikan tinggi di Belanda. Nah, kami memiliki kantor perwakilan yang disebut dengan Nuffic Neso. Jadi Neso itu sebenarnya Netherlands Education Support Office gitu. Nah, dan dari Neso ini kami ada sekitar 9 kantor perwakilan di seluruh dunia, salah satunya ada di Indonesia. Kami sendiri didanai oleh pemerintah Belanda itu melalui Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Nah, berikut ini adalah beberapa aktivitas yang Nuffic Neso Indonesia lakukan. Yang pertama ada memfasilitasi NL knowledge. Jadi biasanya kami melalui scientific research atau riset ilmu pengetahuan ya. Kami juga melakukan kolaborasi antar institusi yang ada di ataupun lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan Belanda maupun pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dan Belanda. Kemudian kami juga sangat mendukung internasionalisasi dalam hal pendidikan itu melalui dengan mempromosikan studi ke Belanda ya untuk prospective students yang ada di Indonesia. Juga kami tuh mengadakan student counseling maupun seperti contohnya kita ada di Tunas Bertumbuh ya untuk sedikit promosi mengenai studi di Belanda. Kemudian yang ketiga, kami juga mengelola beberapa program beasiswa, itu seperti yang pertama ada Stunet, ada Orange Knowledge Program, Orange Top Scholarship, dan EU-Share. Nah, ini beberapa program yang kami kelola, dan nanti di slide berikutnya akan juga kami sampaikan lebih detailnya lagi mengenai program-program ini. Kemudian kami pastinya tidak hanya mendukung untuk student yang dari Indonesia untuk menempuh studinya di Belanda, tapi kami juga sangat mensupport bagi student yang ada di Belanda untuk menempuh studinya juga di Indonesia. Jadi kami memfasilitasi ini itu dalam melalui program Wilweg ya. Jadi ini khususnya bagi student yang dari Belanda untuk ke Indonesia. Lalu yang terakhir pastinya bagi teman-teman yang sudah lulus kuliah dari universitas yang ada di Belanda, itu juga kami tetap mensupport mereka karena kami memiliki sebuah platform yaitu NL Alumni Network. Jadi melalui network ini kami juga memfasilitaskan alumni-alumni ataupun student sekarang juga dipersilakan melalui platform ini. Jadi kita biasanya mengadakan event seperti career fair, ada juga orange talk, workshop, discussion, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih, alasan apa aja sih yang membuat kalian harus studi ke Belanda gitu. Jadi ini ada beberapa. Yang pertama adalah tentang kemampuan bahasa Inggris di Belanda nih. Jadi di Belanda itu menempati peringkat pertama di dunia ya, selain negara seperti yang tidak memiliki tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai mother tongue-nya itu dan di benua Eropa itu dalam hal kemahiran dan kemampuan berbahasa Inggris gitu. Jadi menurut Education First English Proficiency Index
Belanda ini merupakan salah satu di ranking pertama untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena ke Belanda itu jika ingin studi di Belanda tidak harus fasih ya dalam bahasa Belanda ataupun harus belajar bahasa Belanda, tapi bisa juga dengan bahasa Inggris karena universitas di Belanda itu menawarkan lebih dari 2.100 program studi yang ditawarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian ini mengenai kualitas dari pendidikannya sendiri. Jadi untuk tahun ini ada kurang lebih 11 universitas yang termasuk atau terdaftar ke dalam top 200 worldwide di dalam World University Ranking di dunia gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya teman memang udah berencana dan akhirnya akan kuliah gitu ya di Belanda itu pastinya akan masuk ke dalam one of the best university in the world gitu ya. Jadi ini bisa dilihat nanti cek sendiri bisa based on QS World University Ranking ataupun Times Higher Education itu bisa dicek. Kemudian di Belanda itu yang perlu teman-teman ketahui ada 2 jenis universitas. Yang pertama adalah Research University dan yang kedua adalah University of Applied Sciences. Nah, ini perbedaannya apa sih sebetulnya? Jadi kalau universitas riset atau Research University itu lebih berorientasi kepada penelitian. Jadi studinya ini akan lebih ke arah riset dan juga lebih banyak lebih teoritis gitu ya. Sedangkan kalau University of Applied Sciences itu lebih ke arah praktikal. Jadi di mana biasanya di akhir studinya teman-teman akan melakukan final project dengan menempuh internship gitu ya. Jadi lebih banyak praktikalnya gitu daripada dibandingkan dengan Research University. Nah, ini kedua universitas ini itu merupakan universitas yang didanai oleh pemerintah Belanda. Kemudian untuk durasinya nih, jadi ada sedikit perbedaan ya antara 2 jenis universitas ini. Kalau Research University, keduanya sama-sama menawarkan bachelor dan master, namun PhD hanya ditawarkan oleh Research University gitu. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman katakanlah ingin rencana master dulu nih Belanda, nah nanti dari University of Applied Sciences misalnya ya, nanti kalau mau ambil PhD harus ke Research University gitu. Jadi nggak ada PhD yang ditawarkan oleh University of Applied Sciences gitu. Nah terus untuk durasinya juga berbeda. Untuk bachelor itu hanya 3 tahun kalau di Research University, tapi kalau di University of Applied Sciences itu ditempuh selama 4 tahun. Dan untuk master itu sama-sama keduanya ada, tapi tergantung dari program studinya itu bisa 1 sampai 2 tahun ya. Dan keduanya juga sama-sama menawarkan program short courses. Oke, alasan yang ketiga adalah international community. Jadi saking banyaknya international students yang kuliah di Belanda, ini Belanda itu sebetulnya sangat multikultural sekali dan negara yang sangat internasional karena banyak student terutama dari Indonesia juga yang sedang kuliah di sana ataupun setelah kuliah tuh lanjut untuk bekerja di sana. Jadi sangat multikultural, jadi jangan takut gitu ya nggak bisa bahasa Belanda misalnya, tapi tenang aja karena bahasa Inggris tuh sangat sangat sering dipakai gitu ya. Maksudnya orang-orang masyarakat umum juga bisa gitu ya. 90% dari masyarakat di sana bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi di sini juga dikatakan ya 1 dari 8 student yang ada di Belanda itu merupakan international students dan ini biasanya lebih berasal dari lebih 160 kewarganegaraan. Nah, berikutnya ini mengenai working opportunities. Jadi, teman-teman yang mungkin nanti udah berencana ingin studi ke Belanda, itu juga berkesempatan untuk bekerja sambil melakukan studinya. Ini diperbolehkan bagi non-European student. Dengan yang perlu diperhatikan ini ada syarat-syarat tertentunya yang pastinya ya. Jadi, hanya diperbolehkan untuk bekerja selama maksimum 16 jam per minggu. Dan tapi jangan khawatir, biasanya pada waktu musim panas ya dari Juni sampai Agustus itu diperbolehkan untuk bekerja full time.
Dan ini harus bagi yang ingin bekerja harus memiliki work permit ya, karena kan sebagai student itu hanya memiliki student visa, jadi work permit ini diwajibkan, apalagi akan mendapatkan salary, dan ini biasanya akan di-apply oleh employer-nya. Nah, kemudian nih yang menarik juga, tadi juga Irlandia juga sempat ya disebutkan ada opportunity untuk bekerja setelah itu ya dengan apply visanya. Nah, ini juga ada nih di Belanda itu dengan cara apply Zoekjaar visa atau dikenal juga sebagai orientation year visa. Jadi teman-teman yang sudah lulus nanti di entitled ya atau diperbolehkan untuk stay lebih lama lagi di Belanda selama 1 tahun berlakunya. Dan ini teman-teman dalam waktu jangka 1 tahun ini diperbolehkan untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja, ataupun misalnya mempersiapkan untuk studi lanjutnya, atau juga bisa membuka bisnis ya, atau buka startup di sana, itu juga diperbolehkan gitu. Nah, berikutnya ini alasannya adalah great place to live. Jadi Belanda itu sangat lokasinya itu sangat strategis di Eropa karena tadi sudah saya sebutkan sebenarnya dekat dengan Irlandia, Inggris juga dekat dengan Belgia, terus Jerman, Prancis gitu ya, negara-negara sekitarnya itu karena lokasinya yang sangat strategis itu sangat gampang untuk traveling ke negara-negara terdekat. Jadi bisa pakai bus ataupun naik kereta ataupun yang terakhir juga pastinya bisa naik pesawat gitu ya. Tapi bisa dilihat juga biasanya tuh cost-nya juga kita bisa dapat yang murah gitu. Kadang lagi ada promo bisa dapat 5 euro ya. 5 euro itu bisa ke Polandia gitu contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu juga Belanda itu dikenal sebagai one of the safest countries in the world gitu ya. Walaupun pastinya ini juga akan melihat ya tingkat kriminal di Belanda sebenarnya tidak terlalu tinggi, namun pastinya di seluruh dunia juga ada kriminal gitu ya, tapi kalau dilihat itu Belanda cukup aman gitu ya, dan juga termasuk ke dalam daftar negara yang one of the happiest countries in the world gitu. Terus yang terakhir, Belanda itu merupakan negara sepeda. Jadi di Belanda pastinya sepeda itu salah satu transportasi yang digunakan bagi penduduknya. Malahan sepeda itu biasanya bisa lebih banyak dari penduduk yang ada di Belanda gitu. Jadi contohnya misalnya satu keluarga ada 3 orang, sepedanya sendiri itu bisa ada 4 gitu. Jadi memang sepeda itu sangat populer dan kemana-mana gampang dan sehat juga gitu. Jadi ini juga bisa jadi salah satu salah satu platform gitu ya untuk teman-teman jadikan untuk menghemat juga pada saat nanti studinya di Belanda. Nah, ini yang terakhir value for money gitu. Jadi walaupun di Belanda itu tidak gratis studinya, namun mereka cukup menawarkan biaya kuliah yang cukup affordable. Biasanya kalau untuk bachelor itu range-nya ada di sekitar 6.000 sampai 15.000 euro per tahun akademiknya. Dan untuk program master itu biasanya 8.000 sampai 20.000 euro per tahun akademik. Ini hanya range-nya saja, tapi kalau ingin melihat informasi lebih akuratnya itu pastikan kunjungi website dari universitas masing-masing ya, karena program studi juga bisa beda-beda gitu setiapnya. Kemudian tentang cost of living gitu ya. Nah, kalau ini yang berdasarkan pengalaman yang dianjurkan itu biasanya per bulannya yang dikeluarkan adalah 800 sampai 1.100 euro. Itu sudah termasuk biaya housing, lalu transportasi, makanan sehari-hari, kemudian untuk belanja misalnya clothing, entertainment dan lain sebagainya itu sudah termasuk. Tapi juga ini pasti perlu diperhatikan setiap kota ya berbeda-beda juga. Kalau misalnya kita bandingin misalnya nih kalau di Indonesia kan Jakarta sama di kota misalnya Yogyakarta pastinya berbeda dong, di Jakarta lebih mahal. Nah, itu sama halnya kayak di Belanda gitu ya. Jadi tergantung nanti kalian tinggalnya di kota apa juga. Oke.
Kemudian berikutnya nih, kita akan sedikit membahas mengenai program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda maupun bekerja sama dengan universitas yang di Belanda. Nah, ini beberapa ya apa yang kami kelola. Yang pertama maupun yang dari pemerintah Belanda, ini yang pertama ada Stunet, Student in Netherlands, ada Orange Knowledge Program, Orange Terp Scholarship, Holland Scholarship, dan yang terakhir scholarship yang ditawarkan oleh universitas di Belanda. Nah, berikutnya ini jadi akan saya jabarkan sedikit ya apa satu-satu. Jadi yang pertama Stunet itu merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Belanda yaitu dari Kementerian Luar Negeri dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Stunet ini hanya ditujukan bagi warga negara Indonesia. Ini yang ditawarkan adalah fully funded dan juga co-funding. Jadi ada dua skema. Fully funded itu berarti semuanya di-cover, mulai dari tuition fee, living cost, insurance, visa, flight return tickets, dan lain sebagainya. Tapi kalau co-funding ini sedikit berbeda karena dia menggunakan skema bantuan dari sponsor lainnya, misalnya bisa pilihannya misalnya biaya dari individu ya dari masing-masing applicants, bisa juga dengan universitas ya jika misalnya menerima beasiswa dari universitas, bisa juga dari bantuan dari jika sudah bekerja gitu ya dari employer-nya gitu. Jadi itu ada beberapa opsi-opsinya. Kemudian untuk modalitasnya, Stunet itu juga memberikan selain beasiswa untuk individu, jadi individu itu maksudnya misalnya ada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi master di Belanda gitu ya. Nah, itu namanya beasiswa individu. Nah, tapi selain itu ada juga tailor-made training ya. Jadi ini lebih bekerja sama dengan institusi yang ada di Belanda gitu dengan institusi di Indonesia. Nah, ini juga untuk program Stunet ini cocok untuk studi program untuk hanya master. Kemudian biasanya itu timeline-nya dibuka bulan Januari sampai bulan Maret. Untuk benefitnya tadi sudah disebutkan ya, semua biaya studi yang berkaitan dengan studi juga mostly semuanya akan di-cover kecuali memilih skema co-funding gitu. Kemudian berikutnya ada dari Orange Knowledge Program, yang ini bukan untuk beasiswa individu ya, karena ini hanya khusus untuk tailor-made training dan institutional cooperation. Jadi lagi-lagi bekerja sama dengan institusi Indonesia dan institusi di Belanda gitu, jadi harus mengirimkan proposal. Dan untuk benefit dan open call-nya ini sendiri berbeda ya dengan yang lain karena dia based on proposal, jadi tergantung dari setiap programnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Orange Terp Scholarship atau OTS. Ini merupakan beasiswa parsial dari Universitas Belanda bekerja sama dengan pemerintah Belanda ya. Jadi sebetulnya dia itu ini beasiswa individu untuk program S1 dan S2 di Belanda. Tapi kenapa ini beasiswanya dari universitas juga dikatakannya karena hanya universitas-universitas tertentu yang ikut itu yang dapat kita dapat apply beasiswa ini gitu. Jadi tidak semua universitas di Belanda bisa apply beasiswa ini. Dan nilai beasiswanya yang diberikan itu merupakan ini pemotongan biaya kuliah yang di Belandanya gitu. Jadi biasanya minimumnya itu 30%, tapi ada juga yang sampai 100%, benar-benar tergantung dari ketentuan masing-masing universitas. Beberapa juga ada yang misalnya memberikan living allowance, ada juga yang mengcover asuransi gitu. Jadi tergantung dari universitas yang berpartisipasi setiap tahunnya, dan ini biasanya sudah mulai dibuka di bulan November sampai deadline terakhir itu ada di tanggal 1 bulan Mei gitu. Jadi setiap universitas juga tergantung ya deadline-nya itu kapan gitu. Kemudian yang terakhir ini ada dari Holland Scholarship. Ini juga merupakan beasiswa parsial dari universitas juga hampir sama sebetulnya seperti OTS. Bedanya dia itu memberikan dana sebesar 5.000 euro saja di tahun pertamanya gitu.
Jadi setelah itu di luar itu harus mungkin nanti self funding ataupun menggunakan sponsor lainnya, bisa misalnya katakanlah apply juga untuk program beasiswa dari yang ditawarkan oleh universitasnya langsung, terus apply juga untuk OTS, dapat itu bisa digabung gitu. Ini sama dibuka juga November, paling terakhir juga di bulan Mei, dan untuk program S1 dan S2. Oke, itu dia tadi informasinya tentang beasiswa yang tersedia. Nah, berikutnya ini step-step gimana sih langkah-langkahnya untuk memulai dari mulai pencarian program studi sampai mendaftar dan akhirnya memulai studinya di Belanda. Nah, ini beberapa langkahnya. Yang pertama pastinya teman-teman yang masih belum tahu nih program studi yang diminati, bisa cek dulu ke www.studyfinder.nl. Ini merupakan website database dari program studi yang ditawarkan oleh universitas yang ada di Belanda, dan semuanya itu dalam bahasa Inggris ya gitu. Jadi yang tadi sempat saya sebutkan juga ada kurang lebih 2.000 sampai 2.100 program studi yang ditawarkan. Nah, kemudian setelah melakukan riset ya melalui platform tersebut, bisa langsung nanti misalnya udah ketemu nih program studinya gitu ya, katakanlah manajemen gitu. Nah, nanti bisa kan keluar semua universitas mana saja, bisa diklik. Nah, nanti bisa lihat program studinya tuh seperti apa sih yang mereka tawarkan, dan bisa visit course website-nya, itu akan didirect langsung ke website dari universitasnya. Jadi di situ teman-teman akan melihat lebih dalam tentang program studinya ya. Jadi courses seperti apa yang dipelajari, kemudian persyaratan apa aja sih yang harus dilengkapi gitu ya, mulai dari academic documents, terus tes IELTS atau TOEFL dan lain sebagainya, itu ada di website universitas. Nah, setelah itu jika sudah mengumpulkan ya seluruh persyaratannya, nah teman-teman sudah bisa memulai pendaftaran melalui studylink.nl. Ini merupakan platform resmi dari pemerintah Belanda untuk memulai pendaftaran ke universitas. Jadi di sini sebetulnya lebih kepada registrasi data diri aja, dan misalnya untuk mendaftarkan aplikasinya gitu ya. Jadi contohnya kalau untuk ke Belanda itu diperbolehkan untuk apply maksimum 4 application gitu ya, bisa dari misalnya satu program studi yang sama di 4 universitas yang berbeda itu bisa. Jadi itu dilakukan di StudyLink. Nah, kemudian nanti akan menerima detail account ya, atau account account details untuk login ke online application system dari universitas Belandanya gitu. Biasanya mereka memiliki application system masing-masing, dan itu nanti pada saat ini barulah kita memulai proses pengunduhan dokumen-dokumen yang diperlukan gitu, atau persyaratan dari universitasnya. Itu dilakukan di masing-masing application system universitas. Nah, setelah itu baru deh jika diminta biasanya ada application fee-nya, itu range-nya biasanya sih mulai dari 90 euro gitu. Nah, di step ke-8, jika nanti misalnya udah semua nih ya, persyaratannya udah lengkap, juga nanti sudah melewati proses assessment dari universitasnya, penilaiannya dari kelengkapan juga seleksinya juga. Nah, nanti teman-teman akan menerima yang namanya Letter of Acceptance atau LOA. Ini merupakan surat penerimaan dari universitas ya, bahwa teman-teman sudah menerima offer dari sebagai mahasiswa di universitasnya gitu. Ini biasanya akan diproses selama 4-6 minggu, tapi ini juga tergantung ya dari setiap universitas, juga kadang bisa lebih dari 6 minggu gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan kesempatan gitu ya untuk menjawab apakah menerima LOE atau tidak, karena kan mungkin apply-nya lebih dari satu ya, jadi masih mikir-mikir gitu ya, mau diterima atau enggak, atau mau yang mana yang diterima gitu. Nah, setelah itu biasanya melanjutkan lagi akan diminta untuk mengirimkan hard copy-nya dari academic documents gitu ya. Itu
tergantung juga, biasanya jika diminta memang universitas akan memberitahukan gitu, dan ini harus dikirim via by post gitu ya, post delivery gitu, secara yang asli, bukan aslinya sih, secara apa namanya, kertasnya dikirim langsung gitu ke sana, jadi bukan soft copy lagi. Terus setelah itu biasanya akan melanjutkan ke proses pembayaran tuition fee atau biaya kuliah. Ini khususnya untuk non-European student itu diharuskan. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa student ini dapat tinggal di Belanda ya, terutama, dan dapat paling tidak sudah tercover gitu biaya di tahun pertamanya gitu. Jadi selain tuition fee biasanya diminta juga untuk membayar living cost, lalu living cost itu biasanya udah gabung ya sama housing dan lain sebagainya, terus asuransi juga sama visa gitu. Jadi nanti akan lanjut nih ke proses visanya. Visa itu hanya dapat di-arrange oleh universitas ya. Jadi student tidak perlu lagi apply sendiri, universitas yang akan apply, namun nanti selanjutnya untuk pengambilan proses bikin janji dan pengambilan paspor setelah mendapatkan visa itu dilakukan oleh studentnya sendiri, karena harus dilakukan di negara masing-masing ya, dan di Kedutaan Besar Belanda. Nah, setelah melewati seluruh proses itu, ini kelihatannya memang aduh banyak banget sih step-stepnya Kak gitu kan. Tapi sebetulnya ya memang harus seperti itu ya gitu kan. Tapi setelah melewati itu akan bisa memulai registrasi courses untuk term pertama biasanya, atau kuartal pertama kita manggilnya ya. Nah, udah deh habis itu bisa mulai studi ke Belanda. Oke, ini contoh website dari studyfinder.nl. Tampilannya seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung cek aja ke Studyfinder ya, untuk memulai pencarian program studinya. Kemudian ini contoh dari platform StudyLink untuk memulai pendaftaran ke universitas. Kemudian ini beberapa contoh website dari universitas ya. Jadi ya pastinya website mereka bisa diakses dimanapun kalian berada dan di device apapun yang kalian punya. Nah, ini dia yang mungkin teman-teman tunggu-tunggu juga. Jadi persyaratan apa aja sih yang perlu dilengkapi ya untuk studi ke Belanda. Nah, di sini ada dua ya. Pertama untuk yang S1 dan S2 gitu. Jadi pastinya untuk kedua program tersebut harus melengkapi akademik dokumennya yang terdiri dari ijazah S1 untuk ijazah SMA ataupun ijazah S1. Kemudian untuk yang kedua itu adalah transkrip. Jadi kalau untuk S1-nya berarti raport, kalau untuk yang menempuh S2 ya berarti nilai transkrip gitu yang diperlukan. Jadi kedua ini diperlukan dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu melalui sworn translator, dan biasanya harus dilegalisir oleh pihak universitas ataupun SMA-nya. Nah, berikutnya teman-teman juga harus memiliki hasil dari kemampuan tes bahasa Inggris ya. Itu biasanya melalui IELTS ataupun TOEFL yang pada umumnya. Dan untuk yang ingin menempuh S1 diperlukan minimum skornya untuk IELTS adalah 6.0, dan untuk TOEFL IBT atau Internet Based Test itu minimum skornya 80. Tapi kalau untuk masternya diperlukan IELTS sebesar 6,5 dan TOEFL IBT-nya 90. Nah, ini hanya general saja, tapi untuk pastinya harap untuk cek kembali di website masing-masing universitas, karena pastinya setiap program studi itu juga bisa beda-beda gitu. Karena tergantung mereka membutuhkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu seberapa tinggi gitu. Nah, berikutnya ini yang untuk nomor 4, 5, dan 6, ini dikhususkan untuk biasanya lebih kepada program master ya. Untuk bachelor sih kadang ada juga yang membutuhkan motivation statement. Tapi ya, jadi motivation statement ini sebetulnya lebih kepada motivasi teman-teman kenapa memilih program studi dan kenapa memilih universitas tersebut gitu ya. Jadi berbeda dengan persyaratan biasa kan untuk
apply beasiswa juga ada motivation statement atau motivation letter gitu ya. Nah ini berbeda, jadi nanti pastinya kalian harus submit 2 motivation letter yang berbeda gitu, satu untuk beasiswa, satu untuk universitas. Kemudian CV juga diperlukan untuk master. Ini CV-nya biasanya tidak ada format sih, tapi kalau jika ada biasanya mereka tulis itu formatnya sesuai dengan Uni Eropa menggunakan Europass. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi dari universitas ya. Jadi dari pada saat melakukan S1-nya dulu ya, bisa dari profesor, itu semua yang benar-benar mengetahui dalam dengan studentnya. Bisa juga bagi yang sudah memiliki pengalaman pekerjaan itu bisa juga dari employer-nya gitu, bisa dengan managerial level gitu. Oke, tadi sudah persyaratan, sekarang ke timeline-nya. Nah, biasanya nih teman-teman akan memulai di bulan Oktober. Kenapa? Karena Oktober itu dibukanya pendaftaran ke universitas gitu. Jadi nanti ya, jadi teman-teman yang udah ada rencana misalnya pengen kuliah di tahun akademik 2022, tahun depan, September, itu Oktober ini sudah dibuka gitu. Jadi teman-teman dari sekarang mungkin yang masih belum tahu nih program studinya bisa dicek dulu nih di studyfinder.nl. Nah setelah itu biasanya di bulan November tadi ya sudah disebutkan OTS dan Holland Scholarship sudah dibuka beasiswa tersebut. Dan jadi teman-teman sudah bisa lihat gitu universitas mana saja yang termasuk ke dalam program dua beasiswa tersebut gitu. Nah terus di bulan Januari juga nih biasanya Stunet juga akan dibuka. Terus biasanya Januari sampai bulan Mei itu ada beberapa deadline gitu ya, deadline beasiswa yang dari OTS, Stunet dan Holland Scholarship. Juga harus perhatikan juga nih ya, biasanya kan universitas juga menawarkan beasiswa sendiri gitu ya, yang tidak harus dicek di masing-masing website. Jadi itu bisa kalian cek timeline-nya seperti apa sih gitu, deadline-nya, karena bisa beda-beda. Nah, terus biasanya bulan Juli itu sudah ada mulai proses visa application gitu ya. Dan Agustus itu nanti kita juga Agustus ini akan mengadakan pre-departure briefing. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE dan akan berangkat ke Belanda atau menempuh studinya di tahun tersebut gitu. Jadi kita akan melakukan briefing dan September sudah mulai berangkat. Nah, kita lanjut sekarang informasi sedikit mengenai bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S3 atau PhD di Belanda. Yang pertama yang perlu diketahui adalah PhD di Belanda itu bukan sebagai program studi ya, karena dilakukan selama minimum 4 tahun biasanya, dan dengan cara melakukan sebuah disertasi yang masih original atau asli, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan biasanya ini kenapa dibilang beda dengan program studi S1 atau S2, karena PhD ini biasanya kalau di Belanda itu umumnya adalah dalam bentuk kontrak kerja gitu. Jadi biasanya malah kita yang di-hire atau kita apply sebuah posisi yang tersedia di universitas yang ada di Belanda gitu. Jadi mereka akan memberikan salary ataupun ini sebagai paid employment gitu. Jadi bukan program studi ya. Beda kan kalau program studi biasanya membayar tuition fee. Nah, tapi sebelum itu juga program ini ditawarkan hanya di research university, lebih tepatnya ada di 13 universitas riset yang ada di Belanda, dan bisa dicek untuk posisi yang tersedianya itu ada di website-website yang tertera, ada di factcards.nl, academictransfer.com, euraccess.nl, dan knAW.nl. Nah, di website-website ini teman-teman bisa lihat lebih dalam ya informasi mengenai PhD, posisi yang tersedia dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah tampilan aja ya sebagai contoh dari website Academic Transfer. Jadi di sini teman-teman bisa langsung menuliskan keywordnya yang misalnya minatnya di bidang apa. Terus nanti keluar nanti dari Universitas Belanda itu apa saja yang menawarkan program tersebut gitu. Nah, ini juga sedikit informasi aja.
bagi yang teman-teman yang ingin melanjutkan program PhD ini kriterianya itu ada 3. Yang pertama harus memiliki solid background ya, benar-benar background yang berhubungan dengan bidang dari mahasiswa tersebut. Juga harus memiliki gelar master yang sudah terrecognize di Belanda juga gitu. Jadi pastikan sebelum mendaftar juga harus konsultasi juga ya ke universitas. Dan yang terakhir pastinya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tinggi gitu ya, karena kan akan melakukan riset sendiri dan juga membuat disertasi semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bagi mungkin ya memang ada posisi yang katakanlah kita tidak minatnya tidak di situ, tapi ternyata nggak ada gitu. Gimana nih gitu carinya? Nah, ini tetap bisa. Biasanya calon mahasiswanya itu bisa langsung kontak ke universitasnya dan kirimkan proposal dari topik risetnya gitu. Jadi mereka bisa langsung hubungi dan tanya apakah saya diperbolehkan melakukan riset tersebut di universitas Anda gitu. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu memang tidak dibayar ya, karena bukan based on posisi yang sudah tersedia. Maka dari itu biasanya harus mencari beasiswa ataupun funding dari tempat lain gitu, ataukah dari biaya sendiri, atau contohnya bisa juga dari Fellow-grant ya, fellowship atau grant dari institusi ya, seperti yang ada di Indonesia itu LPDP dan program 5.000 dokter, itu biasanya mereka menawarkan program-program beasiswa untuk PhD. Dan yang terakhir itu bisa juga sponsorship dari employer gitu. Nah, yang terakhir untuk tuition fee ini juga beberapa walaupun tidak terlalu sering gitu ya, tapi ada juga beberapa institusi yang memerlukan untuk tuition fee buat enrollment-nya dan lain sebagainya untuk keperluan risetnya, tapi ini juga tergantung dari setiap universitasnya. Oke, itu dia tadi. Semoga teman-teman juga masih semangat tadi mendengarkan presentasi kami. Tapi jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman pastinya juga masih dapat menghubungi kami melalui kanal-kanal komunikasi yang ada di slides. Itu bisa melalui telepon, ada juga WhatsApp number ya untuk chat, terus juga ada email, website, dan beberapa channel media sosial. Dan yang terakhir kami juga mengadakan online counseling. Nah, ini online counseling ini dilakukan secara berdasarkan jadwal yang sudah ada dan melalui Zoom. Ini akan saya jelaskan lebih dalam lagi di sini. Online counselingnya jadi ada setiap hari Senin sampai hari Kamis. Biasanya Senin Selasa itu di sore hari dan Rabu Kamisnya itu di pagi hari. Nanti teman-teman tinggal akses aja bit.ly/alseneso, itu nanti langsung udah Zoom linknya gitu. Jadi nggak usah perlu daftar lagi, langsung di jadwal-jadwal yang sudah tertera. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya bisa juga dapatkan digital brosur ya. Jadi kami juga sudah siapkan brosur yang terkait dengan studi di Belanda, beasiswa, dan program S3 gitu sudah ada di bit.ly/dbnufikneso. Dan yang terakhir kami juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bit.ly/FAQ-nufikneso. Di situ sudah terkumpul semuanya pertanyaan yang sudah pernah sering ditanyakan. Jika belum bisa juga mengirimkan ke email kami di info@nesoindonesia.org.id. Oke, itu saja. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan presentasinya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Mas Ferdian. Oke, luar biasa banget nih penjelasan dan pemaparan dari Kak Emi sebagai Student Counselor di Education Promotion Team Nufikneso Indonesia. Wah, itu kayaknya tuh teman-teman bagi yang berminat tuh bisa langsung brainstorming bareng sama timnya Kak Emi, gimana bisa menentuin nih jurusan-jurusan yang tepat bagi teman-teman untuk melanjutkan studi ke Belanda.
Wah, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya kita mau undang Kak Maulana untuk bisa on cam dan hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak Maulana. Halo, selamat sore. Oke, sore. Wah, luar Salam biasa kenal banget Mas nih. Ferdian dan juga teman-teman yang ada di sini. Salam kenal dan mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, ada beberapa teman-teman nih yang udah langsung bertanya nih dari tadi melalui slide kita. Untuk pertanyaan pertama, aku langsung bacain aja ya Kak ya. Ya, silakan Mas Ferdian. Oke, halo Kak, saya ada rencana mau melanjutkan studi S2 ke Leiden karena universitas tersebut terkenal dengan prodi sejarah dan arkeologi yang terbaik di Belanda. Nah, tetapi saya ingin coba short course-nya terlebih dahulu Kak. Untuk itu, apakah harus ada pengalaman organisasi terlebih dahulu atau prestasi tertentu? Dan untuk mendapatkan kesempatan itu, apakah harus menggunakan bahasa Belanda? Karena banyak dokumen-dokumen ataupun sumber penting yang bersumber dari bahasa Belanda. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Mas Ferdian. Mas Molly mau bantu jawab atau gimana? Boleh nggak apa-apa sama Emi dulu. Oke. Untuk short course ya, pastinya ada. Tadi juga bisa, oh ya belum sempat disampaikan juga ya. Sebenarnya di Study Finder itu tidak hanya program-program S1 dan S2 saja, tapi bisa juga cari short course di sana. Jadi teman-teman pastinya bisa langsung tuliskan keywordnya aja. Nah, untuk programnya itu seperti apa? Biasanya kalau memang mereka sudah tulis di situ dalam bahasa Inggris, berarti programnya itu dijalankan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi lagi-lagi tidak perlu khawatir apakah ini dalam bahasa Belanda atau enggak gitu ya. Tapi pastinya ya dicek kembali aja di website mereka. Pastinya mereka akan tulis program ini ditempuhnya tuh dalam bahasa apa sih gitu. Tapi basically kalau dalam bahasa Inggris biasanya itu pasti ditawarkannya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, terus kalau untuk untuk cari-cari ini ya bahan-bahan riset gitu ya misalnya tadi ya benar, pastinya maksudnya Belanda juga terkenal ya banyak banget studi-studi ataupun riset yang berkaitan juga dengan histori, dengan sejarah Indonesia ya, karena related kan kita historinya. Jadi memang banyak sekali yang justru kadang lebih lengkap juga di Belanda gitu. Nah, ini memang bisa dikatakan banyak yang katakanlah lebih banyak bahasa Belanda gitu kan. Tapi jangan khawatir, maksudnya untuk cari dalam bahasa Inggris juga masih bisa gitu kan. Bukan berarti library di sana tuh semua dalam bahasa Inggris gitu. Jadi pastinya ada jurnalis atau jurnal ataupun bahan-bahan paper yang dalam bahasa Inggris pun ada gitu. Jadi jadi setiap universitas tuh biasanya mempunyai database untuk jurnalnya sendiri gitu. Jadi membantu kita saat misalnya mengerjakan tesis ataupun tugas dari sekolah gitu ya. Itu kita sangat ada fasilitasnya dan sangat gampang untuk mencari gitu ya. Kalaupun tidak, kita juga bisa misalnya mengunjungi library umum yang ada di kota kalian masing-masing misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Terus untuk apalagi tadi pertanyaannya ya Mas Ferdian, maaf. Ada pertanyaan yang terakhir itu kursus bahasa Belanda, apakah disediakan langsung oleh universitas ataupun bagaimana ya Kak? Oke, kalau kursus biasanya ini benar-benar tergantung dari ketentuan universitasnya. Tidak semua mereka menawarkan, tapi biasanya untuk international students itu di tahun pertama tuh biasanya suka ada tuh boleh ikut gratis gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa Belanda itu diperbolehkan banget ikut aja gratis gitu ada. Tapi ada juga yang memang menawarkan mungkin bekerja sama dengan sebuah lembaga gitu ya di Belanda. Ada juga yang kayak gitu dan itu berbayar ada. Tapi pastikan juga konsultasi aja ke universitas karena universitas itu sangat akan mereka ingin sekali membantu gitu ya bagi prospektif student yang masih mencari informasi mengenai studi ke Belanda gitu. Jadi jika kalian tertarik untuk melakukan
belajar bahasa Belanda bisa juga tanya gitu. Tapi sebagai informasi aja di Indonesia juga ada lembaga yang resmi gitu ya dari Erasmus Training Center. Itu lokasinya ada di Kedutaan Belanda dan sekarang sebetulnya sedang pandemi seperti ini memberikan kesempatan juga nih bagi teman-teman yang tinggal di luar Jakarta bisa juga mengikuti kursus ini gitu, walaupun berbayar ya, cuman maksudnya bisa ngikutin juga dari luar kota. Kalau dulu kan biasanya agak sedikit susah ya, harus datang ke Jakarta. Nah kalau sekarang lebih luas lagi audiensnya bisa mengikuti juga gitu. Wah, luar biasa nih, kayaknya lengkap banget nih untuk pemaparan dari Kak Emi. Kemudian kita ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini mengenai program master. Halo Kak, saya ingin bertanya, apakah saat mengambil program master di Belanda, kita bisa memilih beberapa jurusan yang berbeda, atau hanya diizinkan hanya memilih satu jurusan dengan banyak kampus? Kemudian Kak, apakah dalam persyaratan beasiswa di Belanda harus ada syarat minimal bekerja? Kamu mandi siap-siap. Kurang lebih seperti itu. Silakan Kak. Oke, kayaknya Mas Moli bisa nih. Yang Yes. ini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman nanti mau daftar ke Belanda, itu teman-teman bisa banget mendaftarkan melalui studi link ya dengan maksimal 4. Nah, 4 ini itu bisa dengan 4 universitas yang berbeda dengan jurusan yang sama, atau 4 ini bisa dengan 4 jurusan yang saling berkaitan di either itu mau universitas yang berbeda ataupun universitas yang sama. Satu. Terus kedua, kalau misalnya mau daftar master, memang ada beberapa master yang mewajibkan untuk mempunyai pengalaman kerja. Contohnya adalah MBA. Biasanya MBA itu mensyaratkan untuk sudah berpengalaman kerja at least 2 atau 3 tahun. Lalu ada juga universitas yang mensyaratkan sudah punya pengalaman kerja apabila teman-teman mendaftar ke jurusan yang berbeda. Contohnya misalnya S1-nya katakanlah ekonomi, tapi nanti S2-nya pengen masuk ke jurusan komunikasi, katakan seperti itu. Nah, itu setidaknya harus sudah mempunyai pengalaman kerja 3 tahun. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wah, luar biasa nih. Bagi teman-teman nih, terbuka kesempatan untuk langsung studi ke Belanda. Ya, juga di kolom komentar sudah langsung dikirimkan oleh Kak Emi untuk kursus Belandanya. Oke, kayaknya karena kita keterbatasan di waktu, kita akan mencukupkan pembahasan kita pada kali ini. Tapi teman-teman bisa langsung nih, seperti yang disampaikan Kak Emi, teman-teman bisa langsung kunjungi situs-situs dari Nuffic Neso Indonesia untuk bisa berkomunikasi langsung dengan tim-tim yang bisa mengarahkan teman-teman untuk brainstorming, mempersiapkan diri untuk studi ke Belanda. Sebelum kita selesai, mungkin kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, pada sesi foto bersama, kita minta teman-teman dari operator. Kemudian nih, ada request spesial dari tim operator. Kak, kita juga ada semacam filter khusus nih yang suka digunain sama teman-teman TB. Kakak bisa cek di filter, ada seperti icon tunas bertumbuh nih yang bisa dipakai biar fotonya lebih keren. Ayo teman-teman juga yang belum open kamera bisa langsung open cam, kita foto bersama. Yang logonya kayak tunas bertumbuh ya teman-teman ya, bisa langsung dicek di filter kita. Oke, udah pada pakai filter semua. Mungkin Kak Iwut bisa dipandu filternya sebelah mana, kayaknya ada yang langsung direct message
filternya sebelah mana ya Kak katanya? Oh, nama filternya itu ntar boleh klik yang di samping video itu karena terus choose video filter namanya Happy Sprout. Dia kalau dari atas itu baris ketiga nomor 3 dari kanan. Happy Sprout. Oke. Kayaknya masih ada yang penasaran nih. Yang mana nih? Oke, menunggu persiapan kita foto bersama, aku mau informasikan sedikit lagi untuk teman-teman yang mau berdonasi dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia melalui program Tunas Bertumbuh, bisa banget salurkan melalui tunasbertumbuh.org.net langsung ke website kita. Oke, karena udah banyak yang pakai filter, woi, lucu-lucu nih filternya. Ada seperti Tunas Bertumbuh nih. Oke, kita hitung ya Kak ya. Ada beberapa slide. Oke, bisa dipandu. Oke, langsung aku pandu aja untuk fotonya. Kita mulai di 3, 2, 1. Oke, di slide pertama. Ke selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, di slide kedua, untuk slide selanjutnya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah hadir, dan terima kasih banyak aku ucapin terkhusus untuk kakak-kakak di Novik Neso Indonesia yang udah menjabarkan banget nih bagaimana tahap-tahapan, syarat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ke Belanda. Semoga bisa memantik semangat-semangat dari teman-teman kita, baik di Tunas Bertumbuh ataupun secara lebih luas bagi teman-teman yang ingin banget nih untuk studi di luar negeri dan langsung bisa untuk tanya-tanya untuk kebutuhan mengenai studi di Belanda ke kakak-kakak di Novik Neso Indonesia. Terima kasih banyak, selamat sore, salam hangat, salam sehat, salam bahagia dari Tunas Bertumbuh. Terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih banyak juga tadi Mas Samuel, Mas Fedian, dan rekan-rekan Tunas Bertumbuh. Juga bagi peserta yang sudah ikut. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan terpatok sama satu beasiswa. Kalau misalkan kita, wah aku nggak ada nih organisasi atau skill-skillku yang lain, terus kemudian ya udah deh nggak daftar, salah total guys. Coba cari beasiswa yang lain gitu. But the fun thing is, if you are in the Netherlands and you are not being as direct as Dutch culture is, you are considered rude in Dutch culture. So it's great. Impikan, kemudian taklukkan, doakan. Jadi jangan ada culture shock kalau misalnya kalian ada orang ngomong kayak sesuatu yang nyelkit gitu kan, biasa, biarin aja gitu. Nah, si pendorong ini motivasinya adalah bahan bakar dari kita untuk bisa maju. We know about the culture shock. Kira-kira apa sih pendorong teman-teman untuk bisa dapat beasiswa gitu, motivasinya? You have good food to try. It's mostly unhealthy, but that's what makes good food. Right. Bitterballen, frikandel, Apple fluff, like cheese, blue cheese. Nah, terus ada apa ya kalau misalkan dapat beasiswa pun kira-kira mungkin membentuk plan A, plan B gitu. Jadi pokoknya jangan terpaku sama satu beasiswa. Karena kalau orang gagal tuh banyak, tapi orang bangkit dari kegagalan itu hal yang berbeda. Beasiswa itu nggak hanya itu aja, banyak banget beasiswa yang lain. Jadi jangan minder. Nah kan setiap beasiswa itu kan ada requirement yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan terpatok sama satu beasiswa. Kalau misalkan kita, wah aku nggak ada nih organisasi atau skill-skillku yang lain, terus kemudian ya udah deh nggak daftar, salah total guys.
coba cari beasiswa yang lain gitu. But the fun thing is, if you are in the Netherlands and you are not being as direct as Dutch culture is, you are considered rude in Dutch culture. So it's great. Impikan, kemudian taklukkan, doakan. Jadi jangan ada culture shock kalau misalnya kalian ada orang ngomong kayak sesuatu yang nyelkit gitu kan, biasa itu biasa.